tantangan? Kalau untuk tantangannya sih, untuk chemistry keluarganya ya, itu aman aja ya kayak. Karena Aman aja sih, semuanya karena- sih asik-asik juga. Karena kita semua juga udah profesional, we know what we do. Iya. Jadi when it comes kita harus take, kita bener-bener kayak, oh gue harus ribut sama dia. Kita akan semaksimal mungkin ribut, tapi setelah itu ya kita Ya saling udah, kayak main aja gitu kan, kayak keluarga aja, kayak keluarga Betul, pada enaknya kalau ya. syuting sama orang-orang yang udah profesional ya mereka tahu itu pura-pura doang, nggak akan kebawa baper gitu. Mau separah apapun berantemnya. Gitu. Dan juga diterima sebagai Langsel. Nah, bukan Michael Ibu, bukan Michael. Disapa-sapa dulu boleh buat teman-teman aku yang ada di Grand Pramuka Square. Halo semuanya. Hati ibu-ibu yang di sini katanya udah gemes banget sama Mesya nih. Ah, ibu bukan dua banget, tadi mau jawab katanya. Sekarang ibu gemes banget sama Nanti. Nanti dia sangat takut untuk membuka pintu. Pada akhirnya dalam beranikan diri untuk membuka pintu, Hasbi hanya dalam kaos dan boxer, sementara Mesya menggunakan kemeja Hasbi yang Lala belikan dulu. Betul jawaban ibu-ibu? Betul, ibu jawaban bikin ibu. pusing kakaknya ya. Setuju ibu-ibu? Ya tapi disayang sama kakaknya, dia cuma bikin pusing. Sama Julian juga, Julian tuh receh banget. Receh, super receh. Jadi aku belum dialog tuh langsung ketawa. Serah deh. Jadi makanya aku langsung bilang, Jol lu. Ibu ya, mau ikutan syuting ya? Mau jadi apa? Ini kan lagi sih berantem, kita ketawa-tawa saya banget ya. Sudah tahu. Iya, tapi itu cuma hanya di balik layar aja ibu. Ini di depan layar. Di baliknya kayak tadi ketawa-ketawa. Ternyata teknya berulang-ulang gitu. Mana ada syutingnya di mana? Mau dijawab kan? Ada syutingnya di mana katanya? Ini di planet lain. Ada hadiah buat ibunya? Kita kasih. Yang makasih siapa? Yang makasih siapa? Mesya, Mesya. Kasih Mesya, Mesya. Kasih sama Mesya. Iya. Cantik ya. Suka-suka bu. Kan gak lucu kalau Mesya nyungsep di sini. Oke. Nah di sini katanya perempuan itu suka. Itu. Ayo yang bisa kurang, bisa kurang. Sampai dulu kita TikTok challenge dulu boleh? Nah, kita punya peserta TikTok challenge ya di sini. Boleh naik pesertanya, silakan Besti. Tepuk tangan dulu dong. Betul ternyata saya jago dance. Yang jago justru ini ya. Yang jago justru ini kakak kita ya. Iya. Ada tapi kok kemana sih? Adik sini mau kemana? Iya sini. Yuk, 1, 2, 3. Ya, oke deh juara 1 Syifa. Juara 2 timnya Mesya. Kita foto dulu yuk. Foto dulu majuan. 1, 2, 1, 2, 3 ayo kita foto dulu. Ya. Yuk foto dulu. Ya deketan gak apa-apa udah gak betul. Nah. Yuk. Oh iya benar-benar cowok-cowok di pinggir. Terima kasih Besti. Nah, di sini Menemani dan menghibur teman-teman dahsyatnya kan seperti apa keseruan hari ini?
Ya, ini udah kedua kalinya aku ya untuk hadir di dahsyatnya meet and greet, dan tetap antusiasnya itu tuh, antusias dari para penonton dan para pengunjung itu tuh bener-bener ditunggu ya. Mereka bersemangat banget untuk dateng, dan kami juga seneng sih ngeliatnya. Sama sih, aku juga ini udah yang kedua kalinya ke dahsyatnya meet and greet. Terus yang aku sangat-sangat nggak nyangka penonton-penonton ini tuh justru malah lebih tahu detail-detail ceritanya. Bahkan kadang-kadang kita udah lupa konfliknya. Oh iya bener, kita waktu itu pernah adegan ini, tapi mereka tuh justru yang mengingatkan gitu. Jadi intinya kita bersyukur banget karena mereka seru banget, antusias banget, dan pastinya kita juga sayang sama mereka semua. Nah, teman-teman dahsyatnya meet and greet tadi ini kan juga kita tahu mereka tahu alur ceritanya. Terus tadi ada yang sempat mungkin benci juga sama peran-perannya Sonya mungkin. Betul. Apa sih melihat akhirnya penonton ini ternyata banyak nih yang nonton dan ikutin sinetron kalian. Justru aku puas kalau mereka benci, karena kalau mereka nggak benci berarti aktingnya kurang gitu. Jadi emang kita diajarkan sama sutradara kita, emang tujuannya semakin banyak yang benci berarti sukses gitu loh. Karena kalau kayak acting doang berarti ketahuan itu masih pura-pura. Kalau udah terbawa perasaan kan kayak berhasil. Begitu juga dengan hal-hal yang menyenangkannya. Oh, mereka ikut bahagia, berarti mereka berhasil memerankan peran-peran yang membawa kebahagiaan untuk para penonton. Hasil kerja keras kami di lokasi juga, para kru, sutradara, dan all pemain itu tuh ya terbayarkan ngelihat dari mereka berinteraksi, dari mereka bicara tentang sinetron kami gitu kan. Pokoknya terbayarkan banget sih kerja keras kami itu. Di dahsyatnya meet and greet tadi kan sama kita lihat bahwa penonton-penonton itu juga ternyata baik. Kalian ini bukan punya fans, bukan dari Gen Z aja nih, tapi ibu-ibu, ya, bapak juga tadi kita lihat pas turun panggung ada juga ada yang sempat mulai siapa? Senang sih ya, karena dari beragam umur ternyata semua nonton gitu, nggak cuma ibu-ibu, nggak cuma anak muda, tapi semuanya nonton dan kita senang banget pokoknya. Oke, mungkin Saka dan Sonya mungkin boleh ceritain dong soal apa sih mungkin tantangannya syuting sinetron ini, karena kan kalau kalian ini kan Gen Z, sedangkan teman-teman yang lainnya ada juga dari milenial, ada juga yang pokoknya dari beragam generasi lah. Mungkin cara kalian menyatu jadi satu di dalam project sinetron ini seperti apa? Ada tantangannya? Kalau untuk tantangannya sih, untuk chemistry keluarganya ya, itu aman aja ya kayak. Karena semuanya sih asik-asik juga. Karena kita semua juga udah profesional, we know what we do. Jadi when it comes kita harus take, kita bener-bener kayak, oh gue harus ribut sama dia. Kita akan semaksimal mungkin ribut, tapi setelah itu ya kita saling kayak main aja gitu kan, kayak keluarga aja, kayak keluarga. Betul, enaknya kalau syuting sama orang-orang yang udah profesional ya, mereka tahu itu pura-pura doang, nggak akan kebawa baper gitu. Mau separah apapun berantemnya. Betul. Promosi sinetron. Oke. Sebelum itu Hai pemirsa, thank you so much hari ini yang udah datang ke dahsyatnya meet and greet bareng sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, dan kita jangan lupa nonton terus sinetron Cinta Sepenuh Jiwa yang bakal memberikan konflik-konflik berikutnya membagongkan ya. Kedepannya makin gak ada yang tahu kan Zayan akan bagaimana lagi nantinya, dan Meisha juga akan bagaimana. Tonton terus pokoknya, oke? Setiap hari jam 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Oh, nggak suka. Oke, kalau begitu ini aja komen soal ada penonton yang ditarik ke stage oleh salah satu personil Blackpink. Mungkin masalahnya aku nggak ngikutin, jadi aku nggak tahu. Boleh aku liatin videonya, mau nggak? Ini untuk tayang besok di RCTI sih, dia emang boleh. Nah, mungkin sebagai artis saja melihat ada rekan sama artis yang konser Blackpink kemarin yang sempat ramai. Seneng ya? Yes, pasti dia senang dong. Karena dia sebagai penggemar ditarik langsung nih sama salah satu personel Blackpink ke atas. Personel yang menarik. Oke, first of all, aku suka Blackpink, but I'm not like a huge fan or like freak fan gitu. Tapi kayak begitu aku lihat konsernya memang wow, meriah banget. Semua fansnya antusias, dan terlebih lagi aku ngelihat ada salah satu fans yang ditarik, itu pasti wah nggak kebayang sih, rasanya pasti happy banget ya, apalagi emang udah ngefans berat gitu. Dan pastinya ya udah melihat performance mereka tuh bener-bener
tidak mengecewakan juga. Pokoknya sukses terus buat Blackpink dan penonton-penonton lainnya yang selalu mendukung di belakangnya. Oke, kalau misalnya tiba-tiba Onya nonton nih, walaupun bukan Blackpink, mungkin BTS, suka BTS, tiba-tiba ditarik ke atas panggung, senang nggak sih? Pasti senang juga, karena gimana pun, walaupun contoh temen aku yang nggak ngefans sama Blackpink, tapi mereka ngeliat Blackpink tuh respect gitu, sebuah grup apa ya, grup nyanyi ya, yang memang udah bisa menyukseskan grupnya sendiri, itu pasti gain a lot of respect dari banyak orang menurut aku. Jadi pasti begitu. Kalau Onya sendiri nih ditarik sama idolanya orang nih, pengen apa? Pengen selfie atau pengen peluk atau pengen I would say bukan selfie sih, selfie is just a thing yang kayak ya udah. Tapi aku pengen bikin momen, lebih ke momennya yang kayak aku akan ngomong secara langsung ke dia kalau aku tuh bener-bener mengidolakan dia banget, dia menginspirasi aku banget. Lebih ke nyari momen ngobrol sih dibanding foto. Tapi foto ya pasti mau juga, cuman kalau utamanya pasti lebih mau nyari momen untuk meng-appreciate dia secara langsung, memberikan dia alasan aku kenapa aku bisa ngefans banget sama dia kayak gitu. Onya, terima kasih. Thank you. Buat kejut nih sama aksi seorang supir angkot yang memberikan tumpangan kepada anak-anak SD yang kurang beruntung, yang pergi ke sekolah selalu jalan kaki dan itu jarak tempuhnya sangat jauh. Mungkin saya melihat Aku ngelihatnya sih apa ya, terharu ya. Ternyata manusia-manusia yang baik itu, orang-orang baik masih banyak di luar sana gitu. Apalagi ngelihat yang bapak supir angkot ini gitu. Dia kerja kan bisa dibilang ya kan, tapi dia dengan baiknya itu nawarin anak-anak SD itu untuk naik angkot itu secara gratis. Itu bener-bener tindakan yang sangat mulia. Apalagi ya dia kerja kan, nggak mikir ruginya. Apa ya? ikhlas aja gitu ya. Iya, membantu secara ikhlas. Dan kalau dari aku sih ya dibalasnya semoga lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bagus lagi dari pihak sekolahnya ngangkat bapak supir angkot itu ya jadi untuk kerja, jadi apa namanya, supir sekolah gitu kan. Lebih bagus lagi gitu kan. Dan salut aku sama bapak itu. Mungkin untuk dari sekolah atau dari pemerintah sendiri butuh nggak sih pengadaan bus-bus sekolah gratis gitu, saya adik-adik yang mungkin Ya untuk adik-adik itu, apalagi kalau misalnya rumahnya agak jauh ya, jalan kaki, meskipun ada yang berkecukupan untuk beli motor, itu kan nggak boleh. Harus, aku sering loh ngelihat anak-anak SD itu naik motor sendiri dibolehin, itu kan nggak boleh ya. Harusnya dari pihak sekolah juga menyediakan angkutan atau bus sekolah gitu loh, angkutan sekolah gitu loh. Gitu sih dari aku. Oke, sayang, terima kasih banyak, luar biasa. Terima Oke, Adit, mungkin hari ini ya, juga sebagai salah satu bintang tamu. Iya, betul. Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Cinta Sepenuh Jiwa. Yes. Ini seperti apa keseruan tadi? Seru banget ya, karena banyak yang nggak nyangka gitu. Ternyata orang-orang yang datang itu mereka tuh paham betul jalur cerita, paham betul karakter dari masing-masing pemainnya. Itu jadi semangat gitu ya, karena nggak nyangka, oh alhamdulillah ternyata bisa diterima dengan baik. Mereka sampai tahu ngikutin alurnya. Keren banget sih, meskipun kita kerja, memang kadang-kadang kita kerja harus kejar live ya untuk tayangan besoknya. Tapi kalau udah tahu kayak gini jadi lebih semangat gitu. Oh alhamdulillah banget orang-orang bisa diterima dan mereka paham betul dengan jalur ceritanya kayak gitu sih. Ada tantangan nggak sih bagi kamu sendiri ketika harus beradu acting dengan para senior atau bukan senior sih, lebihnya ke orang-orang yang berbeda generasi dengan kamu di lokasi syuting? Untuk kesulitannya sih alhamdulillah sejauh ini belum ya, karena maininnya pun di sini peran aku sebagai Excel tuh seru juga. Memang icebergnya buat dari yang lainnya, karena kan selain yang lain tuh serius, terus juga banyak konflik-konflik. Tapi aku yang mencahin semua yang komedinya di sini. Dan yang sulit cuma satu, bukan karakternya, bukan dialognya ataupun apa-apa, tapi Juliannya itu receh. Ditambah aku itu tipikal yang suka improve kan. Saat improve dan aku kadang nggak sengaja memang nggak ngomong, dan itu makin pecah, jadi kayak dikit belum ngomong pun dia udah ketawa gitu. Sulit itu doang. Nah, kayak gitu. Oke. Mungkin kamu sendiri nih, untuk mendalami karakter kamu sendiri dalam sinetron mungkin seperti apa? Biasanya di awal tahu kan, kalau kita dapat skrip biasa kita tahu dulu nih Excel nih apa sih, karakternya apa loh, basicnya dia ini apa. Dan kalau udah tahu biasanya insya Allah tuh mudah, karena di sini kan memang basicnya
Excel ini sebagai sekretaris atau asisten pribadinya Julian. Jadi memang kerjanya dia memang menghandle apapun yang Julian tidak bisa handle, tapi aku yang handle. Kemanapun dia pergi, urusan apapun itu aku turun tangan. Dan ya alhamdulillahnya sampai sejauh ini masih oke-oke aja. Nah, jadi dan sesuai dengan karakternya, alhamdulillah bisa diterima sama semua penonton juga. Iya kayak gitu sih. Karakter udah bisa diterima sama penonton atau satu pencapaian. Iya betul. Bagaimana akhirnya kamu sendiri di lokasi syuting ketika lagi break, apa sih biasa Adit lakukan mungkin? Biasa kegiatan seperti apa atau mungkin kegiatan di luar lokasi syuting? Kalau misalnya di lokasi syuting biasanya kita semua pemain kadang-kadang kita sibuk sendiri ya di base camp, karena setelah take mungkin capek dan biasanya talent-talent lain juga punya urusan masing-masing, mungkin dia main game atau dia ngeliat sosmed atau bahkan sama urusan di luarnya kayak gitu kan ya. Kadang kita berbaur ngobrol, terus kadang kita juga makan bareng, tapi ya memang lebih ke istirahat karena waktunya di mana pemain itu kalau setelah habis take mereka istirahat. Terkadang kita baca lagi untuk scene berikutnya kayak gitu sih. Kita promosinya pernah ya? Oke. Halo seluruh pemirsa RCTI di rumah, jangan lupa saksikan Cinta Sepenuh Jiwa yang tayang setiap hari jam 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Yes. Melihat video tadi nih. Yes. Seorang suami yang sakit tadi diselingkuhin terus robohkan rumah yang diserahkan. Seperti apa tanggapan kamu? Tanggapan aku sih itu sangatlah wajar sampai merinding loh, karena jujur aku pernah divorce ya. Aku pernah berumah tangga, tapi memang kejadiannya memang aku diselingkuhin gitu kan. Dan sementara aku itu harus kerja setiap hari dari Ciawi ke RCTI selama pandemi itu 1,5 tahun everyday. Ya gitu, terus akhirnya tahu kalau di belakang aku melakukan hal seperti itu kayak sakit banget. Dan makanya pas melihat video barusan itu aku kayak wah sangatlah wajar. Apalagi yang aku tahu, aku pernah lihat video itu dia kerja di luar negeri kalau nggak salah kan. Ya kebayang nggak sih suami pontang-panting nyari uang di luar negeri lagi jauh kan dari istri gitu kan. Bangun rumah meskipun bersama tapi kan itu capek loh dia. Dengan hati untuk ngebiayain istrinya, mungkin membangun rumah yang sesuai impian mereka. Tapi ternyata loh, kok dia cheating gitu kan. Kalau aku sih puas banget. Kalau seandainya amit-amit ya, itu posisinya aku di situ, aku puas banget tuh nggak apa-apa. Iya uang enggak, uang bisa dicari lagi ya, insya Allah gitu kan, rezeki nggak kemana. Tapi permasalahan sakit hati itu kan, wah sakit banget ya Pak. Saya mendingan kehilangan uang daripada kehilangan kayak gitu. Mendingan kita sakitnya karena nggak kerjanya nggak di luar negeri tapi di ini, tapi rumah tangga tetap aman gitu. Dibanding udah capek-capek di luar negeri tapi istrinya ternyata selingkuh, ya hancurin aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Mending hancurin, ratain, puas. Meskipun dibilang puas, saya yakin suaminya belum tentu puas karena sakitnya itu lebih dari ngancurin sebuah rumah. Ya tapi kan ya udah, dia tinggal balik lagi ke luar negeri. Udah kayak gitu. Jadi itu sekaligus saran dari kamu sebagai seorang pria juga kan? Sarannya ini banyak masukan dari orang juga. Kita tuh sebagai laki-laki nggak boleh terlalu loss terhadap istri, tetap harus dikontrol. Karena kelemahan aku ya hampir semua cowok ya, kalau memang bener cinta, sayang, terkadang kita lupa kayak ya loss aja, ya mau kemana, ya silahkan. Tapi kita nggak nanya, karena tetap mau kayak gimana pun, sepercaya apapun dia sama pasangan, tetap harus kita jaga dengan cara ya tanya di mana kira-kira pulang jam berapa, sama siapa aja, itu wajib sih kayak gitu. Biar kita nggak diremehin dan lama-kelamaan juga kadang-kadang mungkin pasangan berpikir kok dia nggak takut ya kalau gue seperti ini atau kayak gimana di luar sana, kok dia nggak nanyain pulang jam berapa, sama siapa, kok nggak nanyain ya, apa dia nggak cinta. Alhasil takutnya ada orang ketiga atau orang keempat dan sebagaimana yang masukin untuk mungkin laki lu nggak sayang kali atau kayak gimana, kayak gitu kan yang paling banyak kayak gitu terjadi kayak gitu sih. Terima kasih banyak Adit. Sama-sama, terima kasih Mas. Kemudian